Hewan jinak. Aku tinggal di peternakan. Sehari-hari aku membantu ayah merawat hewan-hewan di sini. Salah satu tugasku adalah memberi makan mereka. Manusia memelihara hewan-hewan yang bermanfaat bagi mereka. Hewan-hewan itu disebut hewan jinak. Mereka terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Setelah ini, aku perkenalkan mereka ya. Oh ya, hewan jinak yang dipelihara dengan jumlah banyak disebut hewan ternak. Mereka biasa dipelihara di tempat khusus atau kandang dan tidak dibiarkan berkeliaran di tempat terbuka. Kambing. Kambing menyediakan sumber makanan, bahan baku tekstil, bantuan dalam pengelolaan lahan, dan pupuk organik. Kambing dikenal dengan kemampuan memanjatnya yang luar biasa. Senang hidup berkelompok. Kambing memiliki bidang pandangan sekitar 320 hingga 340 derajat. Artinya, mereka bisa melihat hampir seluruh area sekitarnya tanpa harus menggerakkan kepala. Domba. Sama seperti kambing, domba juga menyediakan sumber makanan, bahan baku tekstil, bantuan dalam pengelolaan lahan, dan pupuk organik. Domba dapat mengenali dan mengingat wajah hingga 50 domba lain dan manusia selama beberapa tahun. Memiliki penglihatan hampir 360 derajat memungkinkan mereka mendeteksi predator dengan mudah. Wol domba terus tumbuh dan perlu dicukur secara teratur untuk mencegah masalah kesehatan. Kuda. Kuda membantu manusia dalam pekerjaan, transportasi, dan olahraga. Kuda memiliki ingatan yang kuat dan dapat mengingat rute dan orang-orang bahkan setelah bertahun-tahun. Kuda dapat melihat hampir 360 derajat, tetapi memiliki dua titik buta, di depan hidung dan di belakang. Bisa tidur sambil berdiri, menggunakan posisi dan gerakan telinga untuk berkomunikasi dan bisa berlari hingga 71 km per jam. Ulat sutra. Manusia memanfaatkan kepompong ulat sutra yang bisa menghasilkan benang sutra sepanjang sekitar 900 meter. Ulat sutra memintal kepompong mereka selama sekitar 2-3 hari. Ulat sutra makan daun murpe. Ulat sutra mengalami metamorfosis lengkap dari telur, larva atau ulat, kepompong, hingga menjadi lengat. Lengat sutra dewasa tidak bisa terbang meskipun memiliki sayap. Kepompong ulat sutra direbus untuk membunuh larva dan mempermudah pengambilan benang sutra. Lebah madu. Lebah madu adalah satu-satunya serangga yang menghasilkan makanan yang bisa dimakan manusia. Lebah harus mengunjungi sekitar 2 juta bunga dan terbang sejauh 80.000 km untuk menghasilkan 1 pon atau 0,45 kg madu. Setiap koloni lebah madu memiliki satu ratu yang bertanggung jawab untuk bertelur. Bisa bertelur hingga 2.000 telur per hari. Semua lebah bekerja adalah betina dan bertanggung jawab untuk mencari makanan, merawat larva, dan menjaga sarang. Lebah madu berkomunikasi satu sama lain melalui tarian. Tarian goyang adalah cara mereka memberitahu lebah lainnya tentang lokasi sumber makanan yang baik. Jangkrik. Jangkrik sering dikonsumsi sebagai sumber protein tinggi di beberapa tempat dan mulai populer dalam industri makanan sehat. Jangkrik jantan menghasilkan suara chirp dengan menggosok sayapnya untuk menarik betina dan menandai wilayah. Jangkrik dapat memprediksi suhu dengan menghitung jumlah chirp suara jangkrik dalam 14 detik dan menambahkannya dengan 40 bisa memperkirakan suhu dalam Fahrenheit. Jangkrik memiliki mata majemuk yang membantu mereka melihat dengan baik dalam kondisi cahaya rendah. Ikan nila. Daging ikan nila rendah lemak, tinggi protein, dan mengandung berbagai vitamin dan mineral, menjadikannya pilihan makanan yang sehat bagi banyak orang. Ikan nila adalah salah satu ikan air tawar yang paling populer untuk dipelihara di kolam dan akuarium di seluruh dunia. Ikan nila dikenal karena kemampuannya untuk berkembang biak dengan cepat.
Betina bisa bertelur beberapa kali dalam setahun, menghasilkan ratusan hingga ribuan telur setiap kali proses bertelur. Ikan lele. Ikan lele sangat populer dalam berbagai masakan di seluruh dunia, termasuk sajian seperti pecel lele di Indonesia dan catfish di Amerika Serikat. Dagingnya yang lembut dan rasanya yang lezat menjadikannya bahan yang digemari. Beberapa spesies ikan lele dapat bergerak di darat untuk jarak pendek dengan menggunakan sirip dada mereka untuk berjalan. Kemampuan ini membantu mereka berpindah dari satu badan air ke badan air lainnya saat kondisi lingkungan tidak mendukung. Berikutnya adalah ayam. Ayam menyediakan sumber protein bagi manusia berupa daging dan telur. Dapat mengingat hingga 100 wajah manusia atau ayam lainnya. Ayam betina mulai bertelur sekitar usia 5-7 bulan dan bisa bertelur hampir setiap hari. Ayam memiliki penglihatan warna yang sangat baik dan dapat melihat ultraviolet yang membuat dunia mereka lebih berwarna dibandingkan manusia. Ayam dapat tidur dengan satu mata terbuka, memungkinkan mereka tetap waspada terhadap predator saat beristirahat. Berikutnya adalah bebek. Seperti ayam, bebek menyediakan sumber protein bagi manusia berupa daging dan telur. Bebek bisa terbang dengan kuat dan mampu melakukan migrasi jarak jauh. Beberapa spesies dapat terbang ribuan kilometer selama migrasi musimannya. Kaki berselaput bebek memungkinkan mereka berenang dengan efisien. Selaput ini berfungsi seperti dayung saat berenang di air. Beberapa spesies bebek, seperti bebek diving, mampu menyelam ke dalam air untuk mencari makanan. Mereka bisa menyelam hingga 60 meter untuk mencari makanan. Berikutnya adalah burung puyuh. Telur dan daging puyuh dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, seperti telur asin puyuh, telur puyuh rebus, dan daging puyuh panggang. Burung puyuh umumnya berukuran kecil dengan panjang tubuh sekitar 15 sampai 25 cm, sehingga mudah dikenali dibandingkan dengan burung unggas lainnya. Telur puyuh lebih kecil dibandingkan telur ayam, tetapi memiliki cangkang yang lebih kuat dan corak rintik yang unik. Mereka sering disebut sebagai hewan peliharaan. Ada hewan jinak lain yang sengaja dipelihara manusia sebagai kegemaran atau hobi untuk dinikmati keindahannya, baik keindahan penampilan ataupun suaranya. Mereka sering disebut sebagai hewan peliharaan. Yang pertama adalah anjing. Anjing dikenal sebagai sahabat setia manusia. Mereka memberikan dukungan emosional, cinta tanpa syarat, dan dapat menjadi teman yang baik dalam berbagai situasi. Anjing Dalmatian adalah salah satu ras yang paling dikenal karena ciri khas mereka, yaitu bulu mereka yang berbintik-bintik hitam atau coklat. Dalmatian adalah anjing yang cerdas dan dapat dilatih dengan baik. Berikutnya adalah kucing. Kucing seringkali memiliki tingkah laku yang lucu dan menghibur. Bermain dengan kucing atau hanya menonton mereka berlarian dan bermain dapat memberikan hiburan tersendiri. Kucing Angora adalah salah satu ras kucing yang paling dikenal karena penampilan mereka yang elegan dan sifatnya yang ramah. Kucing Angora memiliki bulu yang panjang, halus, dan lembut. Ciri khas kucing Angora adalah warna mata mereka yang bisa sangat bervariasi. Mata kucing Angora bisa berwarna biru, hijau, kuning, atau bahkan memiliki mata heterokromia, dua warna mata yang berbeda. Berikutnya adalah hamster. Hamster memiliki tingkah laku yang lucu dan menggemaskan. Seringkali menjadi hewan peliharaan pertama bagi anak-anak karena mereka mudah dirawat dan dapat mengajarkan tanggung jawab. Hamster memiliki pendengaran yang sangat tajam dan bisa mendengar suara frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Tapi penglihatan hamster tidak begitu baik. Mereka lebih mengandalkan indera penciuman dan sentuhan untuk menjelajahi lingkungan mereka. Berikutnya adalah burung kakatua. Banyak jenis kakatua memiliki kemampuan untuk meniru suara manusia dan bahkan belajar berbicara. Kemampuan ini membuat mereka menjadi hewan peliharaan yang menghibur pemiliknya. Kakatua memiliki paruh yang sangat kuat, yang
mereka gunakan untuk memecahkan kacang dan biji, serta untuk memanjat dan bermain. Kakatua memiliki masa hidup yang panjang. Beberapa spesies dapat hidup hingga 60 tahun. Berikutnya adalah burung perkutut. Burung perkutut dikenal karena suaranya merdu dan khas. Suara ini sering dianggap menenangkan dan menyenangkan, sehingga banyak orang menikmati mendengarnya. Suara burung perkutut jantan lebih dihargai daripada suara betina. Dengan perawatan yang baik, burung perkutut dapat hidup selama 10 hingga 15 tahun. Di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Thailand, ada kompetisi yang menilai keindahan suara burung perkutut. Berikutnya ayam bekisar. Suara kokok ayam bekisar dianggap sangat unik dan sering menjadi daya tarik utama. Sering dipelihara untuk diikut-sertakan dalam lomba suara ayam. Ayam bekisar adalah hasil persilangan antara ayam hutan hijau jantan dengan ayam kampung betina. Ayam bekisar memiliki variasi warna bulu yang beragam, termasuk warna merah, hijau, dan biru metalik. Berikutnya ikan koi. Ikan koi salah satu jenis ikan hias yang paling populer di dunia, terutama karena keindahan dan sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan ketahanan gaya Cina dan Jepang. Ikan koi dapat tumbuh sangat besar, biasanya mencapai panjang 24 hingga 36 inci, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan. Mereka dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan bisa hidup di air dengan suhu yang bervariasi, meskipun mereka lebih suka air yang bersih dan terawat baik. Berikutnya adalah ikan arwana. Memelihara ikan arwana bisa menjadi hobi yang mewah dan prestisius. Sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan. Ikan arwana adalah perenang yang sangat terampil dan mampu melompat keluar dari air untuk menangkap mangsa. Dapat hidup hingga 20 tahun atau lebih, serta dapat mengalami perubahan warna yang dramatis. Berikutnya adalah ikan Napoleon. Karena habitatnya yang terbatas dan tingkat perlindungan yang meningkat, ikan Napoleon menjadi langka di alam liar. Memelihara mereka dalam akuarium adalah cara untuk mempertahankan spesies ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Ikan Napoleon adalah salah satu ikan terbesar di dunia. Dapat tumbuh hingga lebih dari 6 kaki panjangnya dan dapat hidup hingga 30 tahun atau lebih. Ikan Napoleon memiliki kemampuan untuk berubah jenis kelamin secara alami. Ketika populasi betina terbatas, beberapa individu jantan dapat berubah menjadi betina untuk memastikan kelangsungan spesies. Untuk merawat hewan peliharaan, baiknya sediakan kandang untuk mereka. Kandang itu harus cukup besar agar hewan-hewan itu dapat bergerak dengan cukup leluasa. Kandang untuk hamster. Berikutnya, sangkar untuk burung, kemudian akuarium untuk ikan. Hewan peliharaan juga harus dirawat dengan cara Menjaga kebersihan kandang. Kandang harus sering dibersihkan. menjaga kebersihan tubuh hewan. Sesekali hewan juga perlu dimandikan. Menjaga kesehatan hewan. Bila perlu, hewan dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya. Sampai jumpa.